Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan menentukan modus, median, dan mean. Pengertian. Modus adalah data yang sering muncul, atau data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Dalam keseharian, modus sering diidentikan dengan persentase tertinggi. Frekuensi data adalah banyaknya data. Median adalah data atau nilai tengah, atau nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut. Data observasi yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Nilai data median diberi simbol MD. Data mempunyai median jika data tersebut dapat diurutkan. Mean adalah data atau nilai rata-rata, atau suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Nama lain mean adalah rata-rata, rerata, dan rataan. Mean tidak dapat dihitung jika datanya merupakan data berjenjang atau ordinal, atau data yang hanya sebagai label atau nominal. Pada umumnya, nilai modus, median, dan mean hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh penyelesaian soal. Ayo mencoba halaman 188. Ayo coba kerjakan dengan cermat. Soal nomor 1. Diketahui data sebagai berikut: 10, 12, 16, 11, 15, 16, 17, 10, 18, 13. Tentukan nilai yang tepat mewakili modus, median, dan mean. Penyelesaian, dikarenakan datanya tidak berurutan, maka langkah pertama kita mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan ini adalah contoh data setelah diurutkan, dimulai dari 10 dan berakhir di 18. Kemudian data yang telah diurutkan kita pindahkan ke dalam tabel turus atau tabel frekuensi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 10 dan 16 merupakan modus atau nilai yang paling sering muncul, karena memiliki frekuensi sebanyak 2. Langkah kedua, kita menentukan mediannya. Dikarenakan jumlah semua data ada 10, dan 10 adalah bilangan genap, maka cara penentuannya adalah data n per 2 sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya 5. Data n per 2 ditambah 1 sama dengan 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti mediannya adalah antara suku kelima dan keenam. Kita lihat dulu pada data yang telah diurutkan. Suku kelima dan keenam adalah 13 dan 15, sehingga dapat ditulis 13 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 28 dibagi 2, hasilnya 14. Jadi mediannya adalah 14. Langkah ketiga, kita menentukan mean-nya dengan rumus X sama dengan F per N. F adalah semua data dan X adalah banyaknya data. Caranya, semua data dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Setelah semua data dijumlahkan, hasilnya 138 lalu dibagi 10, hasilnya 13,8. Jadi mean-nya adalah 13,8. Langkah keempat, dengan demikian, nilai yang tepat mewakili adalah modus, median, dan mean. Soal nomor 2. Ibu Meli membeli macam-macam sayuran di pasar. Sayur yang dibeli antara lain 3 ikat bayam, 2 ikat kangkung, dan 5 ikat sawi. Manakah jenis sayuran yang tepat dapat mewakili di antara modus, median, dan mean? Penyelesaian, dikarenakan jenisnya tidak sama, maka data tidak dapat diurutkan. Bayam 3 ikat, kangkung 2 ikat, sawi 5 ikat.
Kita pindahkan dulu ke dalam tabel. Dari tabel tersebut diketahui bahwa sawi merupakan modus karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 5 ikat. Langkah kedua, kita menentukan medianya. Dengan cara data n per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Data n per 2 ditambah 1 sama dengan 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Ini dari mana? Setelah seluruh jenis sayuran dijabarkan dalam bentuk tulisan seperti ini. Bayam, 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 kangkung, kangkung, sawi, 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 sawi. Jadi, mediannya adalah kangkung dan sawi. Langkah ketiga, minnya adalah X sama dengan F per N. Sehingga dapat ditulis bayam ditambah kangkung ditambah sawi dibagi 3. 3 ditambah 2 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 10 dibagi 3 sama dengan 3,3 atau bayam. Namun, harus diingat, langkah kedua dan ketiga ini bukan sebuah jawaban. Karena jenisnya tidak sama dan tidak dapat diurutkan. Maka, dengan demikian, nilai yang tepat mewakili adalah modus. Median dan min tidak ada karena data tidak dapat diurutkan karena, sekali lagi, jenisnya berbeda. Soal nomor 3. Beberapa data disajikan dalam bentuk kotak-kotak berikut. Kotak pertama, data 2, kotak kedua, data 3, kotak ketiga, data 505. Tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan min. Penyelesaian. Data tidak dapat diurutkan. Kita cantumkan dulu dalam bentuk tabel. Data tersebut tidak mempunyai modus. Mengapa? Karena frekuensinya sama, yaitu 1. Langkah kedua, kita menentukan mediannya. Banyaknya data termasuk ganjil, karena 3 merupakan bilangan ganjil. Maka data pada posisi paling tengah atau mediannya adalah kotak kedua, yaitu bilangan 3. Langkah ketiga, kita menentukan minnya dengan rumus X sama dengan F per N. Sehingga dapat ditulis kotak pertama ditambah kotak kedua ditambah kotak ketiga dibagi 3. 2 ditambah 3 ditambah 505 dibagi 3 sama dengan 510 dibagi 3, hasilnya 170. Jadi, minnya adalah 170. Langkah keempat, dengan demikian nilai yang tepat mewakili adalah min. Modus dan median tidak ada karena data tidak dapat diurutkan dan tidak dapat mewakili data atau terlalu kecil, yaitu frekuensinya 1. Soal nomor 4. Tentukan nilai yang tepat mewakili di antara modus, median, dan min pada data berikut. 45, 50, 65, 50, 60. Penyelesaian, langkah pertama kita mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Dan ini adalah contoh data setelah diurutkan dimulai dari 45 dan berakhir di 65. Lalu data yang telah diurutkan kita masukkan ke dalam tabel. Dari tabel tersebut diketahui bahwa 50 merupakan modus karena memiliki frekuensi terbanyak yaitu 2. Langkah kedua kita menentukan mediannya. Banyaknya data termasuk ganjil karena 5 merupakan bilangan ganjil, maka data pada posisi paling tengah atau mediannya adalah suku ketiga yaitu 50. Langkah ketiga, kita menentukan minnya dengan rumus X sama dengan F per N. Sehingga dapat ditulis, semua data kita jumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah 270. Lalu 270 dibagi banyaknya data 5. Hasilnya 54. Jadi minnya adalah 54. Langkah keempat, dengan demikian nilai yang tepat mewakili adalah modus, median, dan min. Demikian beberapa penjelasan tentang contoh penyelesaian soal. Ayo mencoba halaman 188 yang berhubungan dengan cara menentukan nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.